Rumusnya seperti ini, bahwa kalau kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita, dan kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka Allah mudahkan semua urusan kita. Nah, diantaranya adalah cara kita mengetuk pintu kasih sayangnya Allah. Itu bukan hanya melakukan yang wajib. Kalau yang wajib itu memang suatu kewajiban bagi kita, maka tambahi dengan yang sunnah. Diantaranya sholat duha, kemudian sedekah. Jangan cuma zakat, sedekah juga. Karena itu semua diriwayatkan dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran, bahwa akan mengundang datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan janji Allah dalam suratul Baqarah ayat 261, kalau kamu itu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Jadi satu sedekah itu seperti satu benih yang tumbuh, dan dari satu benih yang tumbuh itu tumbuh 100, dan itu jumlahnya ada 7 benih yang tumbuh dengan satu sedekah. Jadi 700. Makanya suatu hari Imam Hasan Al-Basri, salah seorang wali itu pernah kedatangan tamu. Jumlahnya ada 6 orang. Tapi dia gak punya roti kecuali 1. Wah, ini gimana nih mau nyajikan roti ke 1? Kemudian dia ingat bahwa kalau kita bersedekah, maka Allah akan beri yang banyak. Akhirnya caranya tamunya suruh nunggu, kasih minum dulu, rotinya disedekahkan ke orang. Gak berapa lama ada tamu lain yang datang untuk memberikan makanan yang jumlahnya banyak sekali kepada Imam Hasan Al-Basri. Dan akhirnya makanan yang diberikan tamunya itu akhirnya yang disajikan. Karena keyakinannya langsung tuh datang. Nah, begitu juga sholat duha. Kemudian begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain. Itu adalah membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan karena kita dekat, maka Allah kasih semua yang kita minta kepada kita. Tapi tetap dengan kesadaran bahwa yang kita minta itu kadang bukan yang terbaik untuk kita, sehingga kadang Allah ganti yang terbaik. Kadang orang ngomel-ngomel gitu kan, kok bukan ini sih, padahal yang terbaik bukan itu, Allah kasih yang lebih baik. Makanya kadang kan dalam kekurangan itu sebenarnya ada rezeki dari Allah. Dalam kekurangan, misalnya kalau kaya, jangan-jangan kamu sombong. Kalau dikasih yang cantik, jangan-jangan kamu sombong gitu. Kadang tuh saya pernah mau berangkat ke satu tempat pakai pesawat, kemudian saya terlambat. Saya gampang mensyukurinya. Kata saya, jangan-jangan kalau saya gak terlambat, akhirnya ada apa-apa gitu. Maka bisa jadi keterlambatan. Kadang ada orang kan yang terlambat naik pesawat, ternyata pesawatnya kemudian naudzubillah min dzalik kecelakaan. Berarti keterlambatannya justru rezeki. Jadi misalnya terlambat jodoh, jangan-jangan itu rezeki. Kalau cepat-cepat, jangan-jangan karena kita masih belum dewasa, kemudian hubungan kita dengan istri akhirnya emosional dan akhirnya cerai gitu misalnya. Jadi pintar-pintar mencari kebaikan di sesuatu yang menurut kita buruk, karena kita yakin semua yang diberikan Allah kepada kita adalah kebaikan. Dan yaitu baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya, kemudian sholat tahajud juga, pokoknya semua ditambahilah, jangan cuma yang wajib aja, dikasih juga yang sunnah, agar kemudian Allah sayang sama kita. Kalau cuman gini, antara bos dan karyawan deh misalnya, kalau kamu hanya mengerjakan sesuatu yang memang job deskmu, ya si bosnya biasa aja gitu, oh ya dia orang baik. Tapi kalau kamu mengerjakan lebih, maka bos akan cinta kepada kamu. Allah yang janji bahwa kalau kita bersyukur akan ditambah, nggak apa-apa. Kemudian Allah yang janji kalau kita sedekah akan dikembalikan 10 kali lipat, nggak apa-apa. Atau Allah yang janji kalau berbuat baik akan masuk surga, berharap surga, nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan janji Allah, dan utamanya itu karena Allah, bukan karena semuanya. Kita inginnya karena Allah yang janjikan dan karena Allah. Tapi memang ayo kita belajar, ibadah itu gak hanya sekedar nyari rezeki, gak hanya sekedar nyari surga. Tapi kata para sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau bisa ibadahnya itu murni karena nyari Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin ketemu sama Allah. Karena sebenarnya itu yang strategis. Kalau kita strategi itu, doanya itu bukan masuk surga, tapi ketemu Nabi Muhammad di akhirat. Ya Allah. Kalau ketemu Nabi Muhammad pasti surga, dan surganya pasti di atas, paling atas. Kalau kita minta masuk surga belum tentu di paling atas. Bisa jadi di surga yang nggak premium lah, yang bawah-bawah gitu.
Ini ya. Nggak VIP. Nggak VIP. Jadi kalau kita minta ibadah itu kepada Allah murni, maka pasti semuanya dikasih sama Allah. Rezeki, jodoh, kemudian apapun dikasih, surga. Tapi kalau kita mintanya surga, ya yang dikasih ya surga sesuai dengan permintaan kita gitu. Jadi harus strategi juga kita dalam berdoa gitu. Karena segala sesuatu itu kata Nabi tergantung niatnya. Kalau niatnya baik maka Allah akan kasih. Tapi kalau niatnya buruk, Allah gak akan kasih. Tapi Allah gak kasih itu justru karena Allah cinta kita. Karena kalau kita terjebak dalam keburukan, kita akan tersiksa di dunia dan apes di akhirat. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah niatnya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Agar lelah kita jadi lillah, maka niatnya kita harus untuk kebaikan. Untuk Allah puncaknya, yang lainnya untuk kebaikan. Misalnya tadi memberi rezeki kepada keluarga dan lain sebagainya. Jadi pertama niatnya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya juga harus baik. Tujuannya untuk menggapai ridho Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa caranya juga baik. Kadang orang niatnya baik, tujuannya baik, caranya mencuri. Cara juga baik. Kadang orang diajari senyum itu ibadah. Iya, senyumnya tapi ke cewek yang sudah punya suami gitu. Itu bukan ibadah. Itu namanya nggak boleh tuh. bencana. Nah, cara juga penting. Senyum memang ibadah, tapi caranya juga harus penting. Nah, cara mencari rezekinya itu juga pun harus. Nah, caranya juga yang utama bukan hanya yang halal, ingat, tapi yang thayyiban, yang baik. Yang halal saja gak cukup. Misalnya mencari rezeki yang halal, kerja dagang. Tapi merenggut ke konsumen, nggak baik ke konsumen gitu. Atau timbangannya dimainin. Nah kalau itu udah nggak halal. Itu halal ya. Gak halal. Okay, baik. Kalau yang nggak baik, misalnya nggak sambil senyum, nggak apa-apa, tetap rezekinya halal, tapi nggak berkah kan, karena nggak thayyib, karena tidak baik. Maka sambil dagang, sambil misalnya senyum. Bahkan dulu nenek moyang saya misalnya para habaib itu ke Indonesia. Kan dagang sambil dakwah sambil dagang. Iya. Jadi dagang tapi bisa jadi media dakwah tuh dagangnya. Karena sambil dagang sambil kan kadang ngerumpi tuh. Ibu-ibu biasanya kan kalau sambil dagang ngerumpi. Nah, daripada bergosip mending gosipin Allah gitu. Allah itu begini gitu kan, atau semua hal bukan hanya berdagang. Kemudian siapapun teman-teman, apapun pekerjaan kita itu bisa jadi medan dakwah bagi kita. Jadi itu 3, niatnya harus baik, tujuannya harus baik, dan cara mendapatkannya harus baik agar lelah menjadi lillah.